Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11, kita lanjutkan materi yang kemarin. Untuk sekarang kita akan mulai membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah, yang dimana kemarin Bapak tanyakan terlebih dahulu bagaimana pendapat kalian tentang pemakaman prokes, protokol kesehatan. Sebenarnya kalau misalkan dibandingkan dengan aturan tentang Islam, bagaimana tata cara pengurusan jenazah, itu tidak sesuai, dan itu sangat melarang. Islam itu sangat melarang aturan seperti itu. Nepikeun kadipetian, bajuna dipakekeun di bajuan keneh, dibuntel ku plastik, dipetian. Terus eueuh nu datang meuni karungnya, ya kan? Nah itu yang ingin yang ingin Bapak sampaikan. Sebenarnya penting ya, cuma karena Bapak hanya simpel saja tentang pemakaman prokes, makanya saran Bapak ketika karena kematian itu kita tidak tahu kematian itu kapan akan datang kepada kita, ya. Termasuk kita ambil quotes dari tragedi pesawat Sriwijaya Air 182 kalau nggak salah, yang dimana pada hakikatnya yang ada di pesawat itu sama seperti kita. Samanya di mana? Samanya itu adalah tidak menyangka bahwa hari itu mereka akan mati. Sama seperti kita, ya kan? Kita menyangka besok lusa kita akan masih hidup, tapi kita tidak tahu, ya kan? Nah, masalah kematian jadi tidak ada yang tahu sebabnya itu akan seperti apa, kapan, di mana, tidak ada yang tahu, ya. Dan apakah itu dengan COVID-19, dengan apa, kita tidak akan tahu. Nah, makanya kemarin Bapak tanya dulu. Mungkin karena Bapak belum periksa tugas kalian, karena video ini dibuat ketika sehari sesudah Bapak berikan tugas itu dan belum masuk semua. Ya, makanya nanti Bapak periksanya sekalian. Jadi pemakaman protokol kesehatan itu tidak sesuai dengan aturan syariat Islam, ya. Itu banyak diberitakan, makanya Bapak berani bilang seperti itu. Lalu bagaimana aturan Islam yang benar? Nah, kita akan bahas sekarang. Di sini ada peta konsep yang dimana pembahasan kita adalah kewajiban umat Islam terhadap jenazah, perawatan terhadap jenazah, takziah atau melayat, terus ziarah kubur. Ini 4 bahasan kita, yang dimana tujuannya adalah supaya mampu menelaah dan menganalisis tentang perawatan jenazah. Dan yang kedua, tujuannya itu adalah peduli terhadap pengurusan jenazah, yang dimana di kita mungkin sekarang yang mau mengurus jenazah sudah tua-tua, anak mudana kamarana. Nah itu yang mungkin kalau misalkan kita sekolah normal seperti biasa, ini Bapak mungkin akan praktekkan bagaimana cara perawat jenazah yang baik itu seperti apa. Bapak mungkin bisa praktekkan kalau misalkan kita tetap muka. Tapi kalau di sini kalian mungkin bisa menonton di video yang lain, ya. Oke, di sini ada membuka relung hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, Quran surat Al-Imran ayat 185, di mana yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yakin, Bapak yakin dalil ini sudah viral, sudah banyak yang tahu. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, termasuk hewan, tumbuhan. Semua makhluk hidup tidak terkecuali pasti akan mati. Apakah itu mati dengan COVID-19, dengan cara tabrakan, kecelakaan, jatuh dari jurang, dan lain-lain sebagainya, semua akan merasakan kematian. Cuma yang kita
yang kita tidak tahu itu adalah kapan kematian itu akan datang, karena malaikat Jibril tidak memberikan notifikasi WA terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung untuk bersikat waktu, kita langsung ke materinya ya. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Kita langsung. Yang pertama, kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu adalah pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Jadi kalau misalkan orang yang meninggal matanya masih terbuka, kita wajib menutupnya, mengusap dengan sekaligus menutup matanya dengan berdoa semoga Allah mengampuni semua dosa mayat ini. Ya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Ya. Ini yang kedua. Biasanya lamun diurang aya nu maot digolerkeun, ya kan? Digolerkeun di tengah imah, besi aya nu rek datang, anu takjiah, anu datang ditutupan ku kain, biasanya ku samping kebat. Lah mun cek bahasa Sunda mah samping kebat ditutupan. Itu supaya apa? Supaya auratnya tidak kelihatan, cuma untuk bagian muka atau sampai leher lah. Ini ke atas. Kalau misalkan masih di rumah, belum dimandikan, belum disolatkan, ini muka jangan dulu ditutup. Ya, kenapa? Karena dia masih ingin melihat orang-orang untuk terakhir kalinya, terlebih keluarganya. Ya, karena dia masih melihat. Orang meninggal itu kepada kita yang masih hidup sama seperti kita nonton TV. Ya, orang yang ada di TV itu yang masih hidup, kita yang sudah meninggal. Nah, orang yang meninggal itu sama seperti kita pada saat nonton TV. Dia bisa melihat tetapi tidak bisa menyapa, tidak bisa menyentuh, meraba, tidak bisa seperti itu. Hanya bisa melihat saja. Makanya ketika mungkin keluarga kita meninggal, pada saat ditutupi sama tadi ku samping kebat, khusus bagian muka itu dibuka, biarkanlah kelihatan wajahnya. Mungkin yang melihat terakhir ingin melihatnya, begitupun untuk si jenazahnya sama ya. Tapi matanya tetap ditutup ya, matanya tetap ditutup. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Tempatkan tempat yang aman di jangkauan binatang, kudu ditungguan. Kadang selama misalkan aya nu maot peting atau sore lah jam 5 nanti langsung dikuburkeun, diisukeun. Nu kahiji nungguan keluargana nu jarauh, nu kaduana nu kaduana supaya babari lah gitu da ari peting mah poek nguburkeunana nya. Biasana sok aya nungguan tadi isukeun teh, biasana sok aya nungguan. Sok aya nu bergadang. Lebih bagus sambil menunggu pagi itu, sambil menunggu keluarganya yang keluarganya yang belum datang, itu dibacakan dibacakan Al-Qur'an. Untuk pahala yang membacakannya itu untuk si jenazah yang tadi ya. Yang keempat, kewajibannya itu bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Tidak dilarang mencium si mayatnya, bolehlah, tapi kebanyakan tidak sih. Kalau misalkan Bapak belum pernah dengar sih ada yang melarang untuk mencium jenazah, khususnya keluarga atau sahabat dekatnya, tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi kewajiban umat Islam terhadap jenazah ini ada 4. Yang pertama, pejamkan matanya. Yang kedua, tutup seluruh badannya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Matak sok aya nungguan oge kudu aya nungguan ulah nepikeun ka jenazah itu cul we. Ya, cul we di tengah, misalnya di tengah imah bari nungguan aya nu ngagali, terus nu ngamandian, nu nyolatan, nu ngapanan, cul di tengah imah nungguan. Nah itu kudu ditungguan. Lamun cek orang Sunda mah aya guyonan.
kudu ditungguan teh supaya lain dari jangkauan binatang kan sok aya dongeng aya mayit cenah dilengkahan ku ucing hirup bener eta bisi kitu ka bisi hirup deui kumaha dadeuas nya. Yang ketiga, yang keempat, bagi keluarga dan sahabat tidak dilarang karena Bapak belum pernah mendengar untuk mencium, ya tidak apa-apa sih. Asal jangan berlebihan ya, mungkin kalau longseran misalkan curi kumaha, asal jangan seperti itu. Ya kalau mencium tidak dilarang. Jadi itu kewajiban umat Islam kepada jenazah. Nah karena baterai HP-nya sudah mau habis, kita bahas sedikit-sedikit supaya durasinya tidak terlalu panjang. Cukuplah 10 menitnya. Jadi tekankan untuk sekarang kewajiban umat Islam terhadap jenazah itu ada 4: memejamkan mata, menutup aurat badan terutama aurat, tapi tidak tidak dengan mukanya. Terus ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang dan tidak melarang mencium mayat, mencium jenazah kalau misalkan keluarga dan sahabat ingin menciumnya. Nah, itu 4 kewajiban dari umat Islam untuk jenazah. Ya, itu dulu. Kalau misalkan penting silahkan dicatat. Bapak tidak akan menyuruh mencatat karena inisiatif sendiri sajalah. Kalau misalkan kalian penting kalian catat. Kalau misalkan tidak jangan. Simple. Bapak tidak akan memaksa. Bapak tidak akan periksa catatan. Karena remedial Bapak kembali lagi ke classroom, tidak disampaikan melalui WA, tidak disampaikan melalui buku catatan. Sampaikan saja di classroom semua. Oke. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan di Japri atau di YouTube di komen boleh, di komentar di postingan classroom boleh. Kalau mau ditanyakan langsung ataupun di grup WA ketika jam pelajaran juga boleh. Ya. Tugasnya itu kalian tulis yang 4 kewajiban ini. Jadi pertanyaannya itu sebutkan 4 kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Nah yang ini tulis lagi. Ya ini jawabannya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.